Mudah bro. Yang susah itu gue diserikat. Kenapa? Karena gue harus mengerti semuanya perusahaan ini berjalan. Dalam usaha antara pengusaha dan pekerja ya itu punya kepentingan yang sama. Jadi ketika kita bicara perusahaan ya kita sama-sama butuh. Ada lemburan itu tinggi banget bro. Anak kontrak yang baru masuk itu aja bisa dapat gaji 10 jutaan. Gimana ceritanya perusahaan itu berusaha untuk menghilangkan lembur, sedangkan kita nyaman sama lembur? Itu bodoh bagi gua. Suatu saat lemburan dihilangin sama perusahaan, lu mati. Podcast habis kerja. Yang bener ya job desk maintenance itu apa sih? Ya, Lu maintenance perawatan apa lah. sih? Perawatan secara apa? Mungkin kan pasti kan perawatan kalau kayak gua di motor kan ya ada berkala. Oh ya per berapa puluh ribu kilo, Banyak, 5.000, 10.000 gitu kan, per 20.000. Kalau dari di mesin Mekanik pabrik gimana sih? gua. Ah, itu Gua gimana? yang mekanik. Oh mekaniknya. Ah. Nah itu maintenance-nya gimana? Ya, Ada standarnya apa sih gua biasanya? mempersiapkan apa namanya supaya mesin itu bisa jalan terus. Oke. Pada gampangnya begitu. Kita support produksi supaya produksi itu nggak breakdown di tengah jalan. Berarti ada harian, mingguan, Ada, bulanan gitu ada, ya kurang ada. lebihnya ya. Ada. Maintenance semua jenis mesin. Ada. Iya. Semua jenis mesin. Iya. Pokoknya mesin yang ada di pabrik lu maintenance semua Iya. ya. Itu kan masuknya ke departemen maintenance, nanti dibagi-bagi lagi. Nah. Ini tim ini. Oh gitu. Nah, contoh maintenance yang lu sering banget ketemu masalah di sana tuh yang apa ya bisa dibilang tuh yang paling unik di saat maintenance lu bisa di tim maintenance lu yang ditemuin tuh contoh kasusnya apa? Ada nggak? Unik ya. Biji salak. Gue pernah stop line produksi gara-gara biji salak mampet di pasir. Mas serius lu biji Iya. salak? Biji salak lu jadi stop production? Iya. Nah terus? Dari pagi sampai sore itu, bro. Ah terus? Gara-gara bercandaannya anak-anak kayaknya itu. Ya akhirnya ya mau gimana, emang ada biji salak ya. Ini udah dibenerin nih. Kenapa ini pasir kok nggak mau turun ya? Ini kok nggak mau turun dari bucket atas ya kan? Diotak-atik nih, dibongkar dari bawah kan. Loh ini mampet, nggak ada pasir ya. Apa nggak ada pasir ya? Berarti supply dari atasnya kan terganggu ya gitu ya. Nah logika sementara kan pasirnya membeku gitu loh. Ya kan? Diaduk pasirnya nggak ada yang beku. Akhirnya dibongkar semua, ada biji salak ya. Biji salak masuk ke Bucket. bucket ya? Iya, akhirnya kan lama-lama turun tuh. Nyumbat, mampet. Ya. Banyak lah kalau kita bicara kejadian-kejadian unik begitu banyak. Karena kadang kan orang produksi jenuh, mungkin dia bercanda nggak tahu bercandanya itu jadi fatal. Oke. Sampai akhirnya lu bisa ketemu itu lu bongkar semua. Lu harus bongkar. Bongkar, ya. Ya emang kita kan kayak misalkan motor aja. Pertama kan kita cek dulu bensinnya nih, kita ini kan kayak gitu. Orang tiba-tiba ini pasirnya mampet, lagi mana? Gitu. Keluhannya apa? Pasirnya mampet, katanya ada biji salak ya. Ada lagi yang paling unik lagi, gue punya kawan ini. Sekarang udah nggak di. Dulu dia itu leader. Dia report mau ke WC waktu itu. Nggak dikasih sama atasannya kan. Oke. Ya, sedangkan dia udah masuk ke proses produksi, jadi udah nggak ada yang gantiin gitu loh. Itu karena kekurangan orang, akhirnya dia masuk produksi kan gantiin backup orang kan. Nah dia report ada yang mau ke WC lagi, nggak di ACC kan. Ngambek, itu panel produksinya dicabut sama dia. Oh, sabotase ya. Wow, nggak boleh dong kalau kayak gitu ya. Ya nggak boleh, nggak dibenarkan boleh, itu, nggak jelas dibenarkan lah itu. ya. Itu nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan lah. Sehari semalam itu. Apapun alasannya bro, nggak Iya. boleh lah ya. Sehari semalam itu. Karena impact-nya lu pasti gede lah. Lu nggak stop production pasti gede lah ya. Ini banyak lah kalau dibilang yang unik, karena emang kita masih bocah-bocah semua lah. Yang gue bilang tadi, pabrik gue masih baru berdiri di 2012 itulah. Masih banyak yang ngeraba-raba gimana sih caranya namanya berhubungan kerja, gimana sih caranya namanya kita melakukan hubungan kerja supaya ini tuh bikin kita nyaman gitu loh. Nah, sekarang gue mau pengen tanya nih sama lu nih. Lu pindah posisi lagi ke sekarang bagian apa sore tadi? HSE. HSC. Wih, HSC ya. Berarti lu jadi tim K3 apa K3. ya? K3 ya, Iya. K3 di lapangan lu ya. Iya. Di perusahaan lu lah ya, kurang lebih begitu ya. Apa yang lu lakuin di sana? Kok bisa lu bisa sampai ke sana? Ya secara daily gue yang ngeluarin limbah. Ngeluarin limbah. Oh iya, itu masuk safety juga ya, Iya. soal limbah ya. Iya, masuk lingkungan itu. Oke. Terus apa lagi? Ya patrol
terkait sama safety. Ya intinya berhubungan sama safety, lu akan masuk ke situ. Lu akan bisa jadi lu intervensi juga dong sama teman-teman lu yang ada di sana. Itu yang itu seharusnya. Oh gitu. Itu harusnya berjalan itu. Sebenarnya semenjak gue di serikat itu jadi tuntutan, bro. Oh gitu. Jadi tuntutan karena serikat itu kenyataannya, nih ya, gue bekerja di maintenance, ya, gue cuman harus mengerti maintenance. Gue kerja di produksi, gue harus mengerti produksi. Oke. Okay. Gue di HSE, gue harus mengerti HSE. Mudah, bro. Yang susah itu gue di serikat. Kenapa? Karena gue harus mengerti semuanya perusahaan ini berjalan. Serikat itu apa sih? Serikat itu ya kumpulan orang-orang, kumpulan karyawan perusahaan gue, kumpulan karyawan, ya, yang mengupayakan kesejahteraan mereka. Jadi mereka itu berkumpul untuk mensetarakan suara. Loh, sekarang gini, ngomongin kesejahteraan kan bisa jadi subjektif dong. Betul. Iya kan? Sekarang dasar lu mau pengen kesejahteraan tuh apa? No, sekarang kita bicara begini aja, bro. Aturan-aturan pemerintah itu aja jalanin dulu, normatifnya aja dulu dijalanin. Oke. Kayak misalkan kita bicara naik gaji aja, sebenarnya nggak semudah yang kita lihat gitu loh. Semua perusahaan naik gaji, udah naik gaji. Kenyataannya enggak, semuanya harus diminta. Oh gitu. Iya. Bagi gua semua hal yang gua dapetin sekarang ya, benefit yang gua dapetin sekarang di perusahaan gua itu karena memang harus kita minta. Kalau nggak kita minta ya nggak bakalan dapat. Oh itu jadi kayak bisa jadi tim khusus sendiri ya di luar dari struktur organisasi perusahaan ya, bisa dibilang begitu ya. Iya, makanya ya oposisi lah bisa dibilangnya. Oposisi perusahaan. Ya. Tapi kan tetap aja kan arahnya ke lebih baik kan. Iya, tujuannya ke arah lebih baik karena kan tadi gue bilang win-win solution lah. Betul. Karena kan nggak bisa juga lu ngebela karyawan tapi terus habis itu lu kesannya mau jokin perusahaan kan juga nggak bisa kan. Nggak bisa. Karena kita sama perusahaan, kita sebagai karyawan sama si owner ya, sebagai pemilik perusahaan ini sebenarnya kan bertentangan, bro. Bertentangan dalam hal apa? Semakin banyak yang karyawan dapat, semakin dikit yang pengusaha dapat. Betul nggak? Semakin banyak yang pengusaha ambil, semakin dikit yang dapetin karyawan, bener nggak? Tapi kalau kita bicara usaha, kita punya kepentingan yang sama. Iya dong, iya gue setuju tuh, gue soal setuju. Di dalam usaha antara pengusaha dan pekerja ya itu punya kepentingan yang sama. Jadi ketika kita bicara perusahaan ya, kita sama-sama butuh gitu loh. Nah ini gue menarik nih, gue tertarik soal kayak gini nih. Serikat itulah yang nantinya menaungi si pekerja itu untuk menyuarakan apa sih yang mereka mau gitu loh. Tapi suara itu selalu didengar gak sih? Enggak juga? Enggak. Apalagi nggak kita teriakin gitu loh. Makanya itu dari sisi serikat itu hadir ya untuk sebagai jembatan ya antara si pekerja sama si ini. Oke, gue nggak mau bahas lebih dalam situ. Kayaknya, tapi gue masih penasaran banget sih soal serikat ini. Ya. Mungkin kita bahas di part lain lah ya. Kita di part lain lah ya. Boleh lah. Nah, gue masih penasaran soal lu sendiri. Sekarang di posisi yang sekarang HSE nih, ya kan, yang bisa dibilang tim keselamatan lah ya, tim peninjau keselamatan di perusahaan lu sendiri kan. Lu dulunya operator, kemudian sekarang lu jadi staff di belakang layar ya, bisa dibilang begitu ya. Di back office lah ya, bisa dibilang begitu ya. Yang ngeliatin teman-teman yang production di sana sesuai atau enggak secara proseduralnya lu punya prosedur perusahaan gitu kan ya. Nah, lu tuh punya pengalaman yang sama bisa sampai ke titik ini atau gimana nih, apa dari prestasi yang udah lu jalanin sejauh ini lu bisa sampai ke titik sini? Ya itu yang gue bilang, karena gue terlalu bandel gitu loh. Bener-bener cuma terlalu bandel. Itu nggak masuk akal lah, bro. Nah, prestasi gue di serikat pekerja mungkin. Oke. Prestasi gue di serikat pekerja sampai nuntun gue ke sini. Jadi waktu itu di bulan-bulan awal tahun kemarin lah, itu gue ditanyain kalau emang kamu mau kerja di mana itu sama direktur yang baru itu. Ya gue ngomong satu-satunya hal di sini yang masih bikin gue bertahan yang nggak resign gue ya. Itu cuma satu sebenarnya. Ya bela-belain
kawan-kawan di sana. Jadi kalau misalkan Bapak nanya saya mau ditaruh di mana, tempat yang paling pas ya HSE. Karena HSE itu bagi gue tempat yang dimana itu belain karyawan itu dari struktural organisasi perusahaan itu dari HSE. Karena dia ya mengatur sedemikian rupa yang tadi itu sehingga nggak jadinya kecelakaan kerja, menghindari kecelakaan kerja gimana ya dari baik buruknya tim. Jadi lu pengen kepentingan dari sisi perusahaan juga kepentingan dari teman-teman karyawan bisa jalan bareng ya? Iya. Karena kecelakaan kerja itu hal yang harus dihindari banget, bro. Iya, karena kecelakaan kerja itu juga akan ganggu produktivitas perusahaan sendiri kan? Ya benar, tapi kan kadang perusahaan nggak sadar. Ya perusahaannya sadar mungkin, tapi karena atasan lapangan kadang nggak sadar. Kebijakan di perusahaan zero accident gitu loh. Tapi karena tuntutan produksi akhirnya karena suatu hal apa namanya itu dianggap sepele, akhirnya udah jalan aja dulu sehingga terjadilah kecelakaan. Nah, itu hal yang sering. Kan Di tempat ada nggak sih sertifikat khusus yang dibutuhin kalau lu masuk kerja di situ? Maksudnya? Sebagai operator? Nggak ada, operator itu SMA aja biasa. Oh, SMA bisa masuk situ ya? Makanya operator itu orang yang ya umumnya aja gitu loh. Jadi nggak dibebankan sama pikiran. Tapi di dalam situ ya namanya orang SMA yang tadinya nggak tahu jalanin productionnya si perusahaan lu misalnya, dia gimana caranya bisa kerja? Lu kan training di internal di situ ya? Iya, ada job trainingnya itu. Sebelum kita rekrutmen, kalau sekarang nih ya, sekarang itu rekrutmen, terus sebulan pertama itu dia namanya OJT. Di helmnya itu ada tulisannya OJT. Apa tuh OJT? On job training. Oh. Itu dasar pemikirannya dulu, baru lahir kemarin ya. Dasar pemikirannya dulu karena kita itu menghindari korban daripada rekrutmen baru. Jadinya kalau emang dia nggak cocok sama karakter perusahaan sini, nggak usah dilanjut. Oke. Jadi on job training itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan di awal. Ya setelah 1 bulan baru dia dinyatakan kontrak atau selesai. Gitu tuh. Itu lebih baik sih daripada yang dulu. Karena banyak member-member baru yang kecelakaan itu banyak sekali. Iyalah pastinya yang mungkin masih belum tahu sebenarnya poinnya itu kalau mau kerja secara safety itu gimana. Ya mau kerjanya dapat duit ya nggak taunya di perusahaan gua kerjanya berat gitu loh. Oke. Iya karena pekerjaan berat itu kan fokusnya menurun nanti lama-lama. Iya. Katanya accident itu. Dan itu hal yang nggak mau dialami sama semua orang lah ya. Iya banyak bro tempat gua yang kecelakaan kerja itu yang baru-baru masuk. Nah gua boleh spill nggak? Sebenarnya kalau buat salary di sana gimana? Ya di atas UMR. Oh di atas UMR. Nah di atas berapa nih? Di atas UMR tuh kan 1 digit, 2 digit, 3 digit, banyak dong ya kan? 5 juta. 5 juta. Itu UMR. Iya. Nah di atas gaji terendah di perusahaan gua itu yang sekarang itu 5.133 ya. Itu paling rendah? Paling rendah. Buat yang OJT tadi? Baru masuk ya. Oh luar biasa. 5.133 deh kalau nggak salah. Itu berarti nanti ada peningkatan terus lah ya? Terus tiap tahun naik. Tiap tahun pasti naik ya? Pasti naik. Menyesuaikan dari peraturan pemerintah juga dong? Iya, sundulan itu kan. Dan itu mah udah otomatis ya? Iya, kalau nggak naik nanti apa namanya di bawah UMK dong. Sundulan makanya namanya sundulan. Tapi kalau menurut lo di sana banyak yang jadi batu loncatan apa loyal banget di sana? Rata-rata loyal buat perusahaan, kerja lama di sana. Wih bro, seriusan loyal banget. Bener-bener loyal di sana. Bener-bener loyal. Karena gue pikir ini kerja nggak gampang bro, kerja di pabrik casting. Iya dong, ngelihat dari bahayanya di situ cukup tinggi. Casting yang ada di itu nggak ada yang beratnya itu di bawah 50 kilo yang di casting, bloknya itu gede-gede. Jadi benar-benar berat dikerja di gua, tapi mereka betah-betah aja gitu loh. Ya mungkin karena tuntutan hidupnya juga tinggi. Yang bikin betah itu kadang tuh masalah salary-nya cukup. Tapi bisa jadi, ya kan? Banyak lemburan lah, banyak penghasilan di luar dari salary lah. Yang cukup tinggi yang jadi betah nih. Kadang kan orang loyal tuh banyak ya. Gua ngerasa diperhatiin di perusahaan ini. Kesejahteraan gue juga udah cukup semuanya.
OJT gue dikasih mobil misalnya gitu kan banyak lah. Tapi kalau lu lihat di kacamata lu perusahaan lu gimana? Sebelum bulan ini perusahaan gue itu ada lemburan itu tinggi banget, bro. Anak kontrak yang baru masuk itu aja bisa dapat gaji 10 jutaan. Beh, luar biasa. Iya. Dapat 2 digit tuh. 2 kalinya gaji dia. 2 kalinya gaji dia. Itu. Tapi dia harus Ini menarik nih, menarik. Dia harus mempertaruhkan waktunya itu. Oh gitu ya. Iya. Itu kayaknya tuh nggak pulang-pulang tuh kayaknya tuh. Ya, Tidur di perusahaan kayaknya, di PT tuh kayaknya. mumpung jomblo ya. Gue udah jauh-jauh merantau sampai Bekasi gitu, sampai Cikarang. Mau ngapain gue di kontrakan ya kan? Mendingan gue lembur di pabrik udah. Tapi sekarang kalau misalnya buat OJT aja di atas 10, terus orang yang Enggak, kalau OJT enggak lah. Oh, OJT nggak nyampe. OJT kan belum kerja, bro. Oh, OJT belum kerja. Belum Ya kerja. anggap aja yang baru lah, Iya. baru selesai OJT lah. Setelah OJT Itu bisa sampai 10 juta. bisa. Nah, tapi operator-operator lainnya juga bakal Ya lebih tinggi dari dia pasti. lebih ya. tinggi dong. Iya. Karena kita kan berkaitan. Hmm. Kalau misalkan ini produksi, di departemen ini produksi, kan kita konveyor ya jalan semuanya produksi semua. Oh. Gitu loh. Malah bisa dibilang yang gajinya cuman GP doang ya, paling ya staff itulah. Kayak gua gitu, GP doang. Gaji pokok dong. Gua gaji pokok doang. Ya bagi gua ya lemburan itu nggak boleh lah. Gue itu orang yang mengharamkan lemburan. Kok bisa lemburan diharemin? Iya, karena kita nanti terlalu nyaman sama sama gajinya. Jadi lupa sama tujuannya tadi mau bantuin anak-anak, bantuin kawan-kawan, jadi lupa nantinya kalau gaji. Jadi bisa dibilang lu kalau dibilang kayak gaji back office ya stuck aja di situ ya. Stuck aja di situ. Karena yang lain lembur lu nggak ikut lembur. Enggak. Oh, masalahnya di situ ya. Jadi kejadian tuh. Waktu di maintenance pun gue nggak pernah mau lembur, di produksi pun gue nggak pernah mau lembur. Semenjak gue di serikat pekerja itu jadi kayak colekan aja buat gue, buat pengingat aja supaya gue nggak terlalu nyaman sama posisi gue di pekerjaan. Lemburan itu kayak candu, bro. Ya iya dong, candu dong. Seriusan. Lu bakal dapat gaji bisa 2 kali lipat minimal, mau gimana nggak candu, ya kan? Padahal perusahaan itu yang mengadopsi sistem lembur itu perusahaan sakit bagi gue. Karena nggak kelihatan budgetingnya berapa. Jadi suatu saat kalau semua perusahaan ditanyain sama kita ya, lu maunya pakai sistem lembur apa enggak? Pasti bilangnya enggak. Jadi segimana ceritanya perusahaan itu berusaha untuk menghilangkan lembur, sedangkan kita nyaman sama lembur, itu bodoh bagi gua. Suatu saat lemburan dihilangin sama perusahaan, lu mati. Oke. Nah sekarang lu udah karena di back office lu kayaknya nyaman banget deh, ya kan? Lu kayaknya lu tanpa lemburan pun lu nggak masalah, lu oke aja gitu kan? Apa sih yang lu bikin nyaman? Iya, itu motivasi gua kerja di perusahaan gua yang sekarang itu cuma satu, bro. Belain kawan-kawan, udah gitu doang. Belain kawan-kawan. Iya. Sekarang apa yang udah lu lakuin buat kawan-kawan lu dan perusahaan juga? Kalau di bangku gua secara struktural di HSE, kayaknya belum ada dah. Belum ada. Selain buangin limbah biar gak pada numpuk gitu ya. Tapi kalau di bangku serikat mungkin udah banyak, bro. Udah banyak mungkin. Dari etika kerja, dari secara personal etika kerja gua bahas. Maksudnya coaching, konsul gitu kan segala macam. Terus dari segi pendapatan, terus namanya tunjangan, banyak, bro, yang udah gue minta. Ya kan lu juga tadi kan ada pengen lu bisa bantu teman-teman lu lah ya di sana gitu kan. Dari hal-hal yang sekarang lu di kacamata lu banyak yang bisa dibilang pasti banyak masalah lah ya. Banyak. Yang mungkin visi misi lu atau gebrakan lu sendiri buat perusahaan dan juga teman-teman lu di sana, kira-kira apa nih mungkin bisa disampaikan. Jadi yang sampai sekarang belum selesai. Ya belum Masih selesai, PR ya? bisa Masih jadi PR lu yang lu pengen lu jalanin deh. Gaji. Apa tuh? Kenaikan gaji tahunan. Oke. Kalau kita bicara kenaikan gaji yang tadi lu bilang naik kan, kesundul itu sundulan. Itu kan sundulan peraturan pemerintah, itu dirasakan sama si karyawan kontrak. Beda sama karyawan yang sudah tetap. Karyawan sudah tetap itu masa iya setara sama karyawan yang baru masuk? Ini kejadiannya sama? Maksudnya?
kejadian di lapangannya sama. Di lapangan gua ada bro, upah berkala ya namanya, upah berkala. Itu ada penerapannya, cuma naiknya nggak besar. Untuk nilai A yang terbesar nilai A ya, itu paling 100 ribuan, sekitar segitulah. Oh gitu. Oke. Itu masih terlalu kecil bagi gua. Karena di perusahaan-perusahaan yang tempat gua bekerja sebelumnya itu mereka bisa naik itu sekitar 700. Ya seminimal mungkin gua bisa naik lah. Bisa ada gap gitu loh. Supaya apa? Supaya termotivasi karyawan gua. Mungkin apa yang bisa di-improve dari teman-teman yang kerja. Betul. Yang kira-kira tuh bisa impact-nya cukup tinggi lah, dari dalam artian oke, dari pekerja ini banyak hal yang bisa diimprove secara apa ya, domino efek lah, dari tim produksi, tim semuanya, zero accident itu gue yakin itu aja impact-nya bakal gede banget buat perusahaan. Di perusahaan gue, apalagi di kondisi yang kayak sekarang nih, kalau di perusahaan gue kan tiap bulan itu namanya inventory ya, ngecek stok bulanan, ya kan di akhir bulan ya. Di akhir bulan itu untuk para pekerjanya kita melakukan training terkait sama kecelakaan kerja itu. Namanya HIARI, itu menghindari kecelakaan kerja kan ya. Nah di tengah kondisi yang lagi sulit produksi kayak gini, gue di hari Rabu itu libur. Hari Rabu libur? Hari Rabu libur sekarang. Buat apa tuh? Nah yang Rabu pagi itu kita bicara sama training kayak ya banyak hal yang kita butuhkan, kayak seperti kayak misalkan leadership, kayak misalkan ya banyak hal. Itu nantinya dibikin kurikulumnya sama si HR itu. Terus nanti yang training juga dari tim HR juga. Nanti yang ya tergantung siapa nih. Kayak misalkan yang banyak SP nih, yang banyak SP, banyak telat, banyak ini nanti di training gimana gitu kan. Iya. Nah, di situ sejenis kayak ya apa namanya? Mengupgrade. Bisa memicu ya, micu. Karena iya juga sih. Dari gue nggak selalu ngomongin kerjaan itu apa lu tuh bisa kerja sesuai sama perusahaan mau apa enggak sih, karena betul. Kadang ada sisi lain tuh. Ya, pelayanan kitanya gimana? Supportnya buat lu bisa kerja, bisa sampai ke bisa menghasilkan produksi, tempat kantor dengan selamat, pulang dengan selamat, selama apa? Pekerjaan juga bisa selamat. Itu kan banyak faktor. Betul. Lu punya masalah di rumah, lu punya masalah di jalan, lu punya masalah sama rekan kerja, kan itu ngaruh semua tuh. Padahal hal itu juga sebenarnya lu bisa kerja ya bisa aja kerja. Lu nggak bisa kerja ya emang lu dasarnya nggak bisa kerja aja. Tapi hal itu bisa dipelajarin. Nggak sesepele itu bro kita bicara begitu. Iya kan, cuma kan masalahnya kan lu banyak faktor, lu bisa sampai lu di tiap hari kerja begitu, kemudian sampai akhirnya lu bisa jalan itu bisa lancar, bisa dibilang begitu, ya kan? Sampai mungkin keuangan juga butuh kita training kayaknya ya di hari Rabu itu. Oh pasti dong. Keuangan pasti karyawan dong. Itu serius, karena karyawan gue ketemu di titik di mana itu ada sekitar 40-50 orang itu yang gajinya sama cicilannya itu gede cicilannya. Oh, manajemen keuangan tuh masuknya. Itu lagi kita bicarain sih, maksudnya terkait sama si banknya, terkait sama si bank kita, payroll kita, terus terkait sama ya apa namanya kebutuhannya. Itu lagi kita telusuri. Udah kita cari dari 500 karyawan itu tadi lah, katakanlah 500 ya. Itu sekitar 50 orangan. Yang terjerat itu. Yang di kategori merah ya. Kategori merah itu udah waduh, udah ini kalau gue jadi dia ini pusing banget nih mau berangkat kerja aja udah malas. Manajemen kacau lah ya bisa dibilang begitu. Itu tuh salah satu yang penting juga tuh. Itu lagi kita bicarain gimana caranya kita bisa masuk buat nolong mereka supaya termotivasi untuk kerja lagi. Karena kenyataannya yang 50 orang itu tadi absennya nggak bisa bagus. Oh gitu ya? Betul. Gitu. Kita mungkin kalau kita bicara dari sisi perusahaan ya itu ya resiko dia. Tapi kan nggak sesepele itu bro. Iya, gue setuju. Balik lagi yang tadi kita bicarain, kita harus sepakat bahwa kita melayani sebagai HR itu kan kayak gitu ya. Betul. Gue dari sisi serikat dan si bos direktur gue juga sepakat untuk kita melayani. Akhirnya kita mencari orangnya siapa aja, terus kita cari masalahnya siapa aja. Hari Senin kemarin gue baru bicara terkait sama masalah ini Senin kemarin. Jadi ujung-ujungnya apapun yang lo lakuin kan arahnya untuk produktivitas si perusahaan sendiri ya. Iya. Apapun itu kenyataannya di dalam meja usaha. Ya kita punya kepentingan yang sama.
dari sisi perjalanan lo sampai dulu nilainya jelek, bahkan sampai dapat promosi sampai ke titik yang saat ini, gue masih penasaran soal gimana caranya lo bisa masuk ke sini dengan cerita si Serikat tadi. Nah, gue pengen ulas soal Serikat lagi di lain waktu. Podcast Habis Kerja.